Baik, kita boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya 3 kali ya, baru yes. Pagi, 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 yes. Intonasinya makin naik. Oke. Semangat pagi. Pagi, Pagi, yes. pagi, yes. Oke, satu kali lagi, belum kompak. Semangat pagi. Pagi, yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama, Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan. Karena kita diberi waktu dan kesempatan melakukan aktivitas pada pagi hari ini, walaupun hanya melalui Zoom. Ya, hari ini Ibu bersyukur mendapat teman baru 11. Ya, terima kasih juga evaluator kita Ibu Fatma sudah mendampingi kami. Kita akan sama-sama pagi ini selama 2 jam pelajaran atau 90 menit. Kita akan masuk pada pembelajaran tentang agenda 3. Kedudukan dan peran ASN dalam mendukung pelaksanaan smart governance. Ya. Mohon izin Ibu share screen sekaligus memperkenalkan diri. Dan kita akan berkenalan satu-satu tapi sambil ya menyampaikan di perkenalan kita akan mereview bagaimana hasil dari MOOC. Bisa kelihatan slide-nya Ibu? Bisa kelihatan? Sudah Bu, bisa. Oke, karena kita virtual, jadi Ibu harus bertanya, suara Ibu kedengaran, ya, slide Ibu kelihatan, ya, karena inilah salah satu teknologi yang kadang-kadang ada juga kelemahannya. Ibu akan memperkenalkan diri, Ibu diberi nama, Ibu diberi nama Stince. Ya, ini ejaan yang belum disempurnakan ya, dari masih TJE bacanya C. Ini merepotkan anak-anak milenial menyebutnya karena mereka tidak mendapatkan lagi ejaan yang disempurnakan. Ibu juga sempat bertanya kenapa nama Ibu begitu. Ya, orang tua bilang itu sudah begitu memang dari dulu. Marga Wirianto. Ibu mendapat gelar insinyur pada Institut Pertanian Bogor dan MSI pada Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol 5 September. Ibu lihat-lihat tadi malam di daftar hadir, rupanya tidak ada yang satu tanggal dengan Ibu. Kalau ada satu tanggal, kalau 1 tahun jelas tidak ada ya. 1 tanggal Ibu kasih biasa kasih silver queen kalau di klasikal. Tapi ini ada yang dekat-dekat saja 1 September ya. Beda 4 hari. Ada iya beda 4 hari. Ibu lihat ada yang 1 September. Jadi ada yang menghalangi pemandangan. Ibu saat ini Widyaswara Ahli Madya, pembina utama 4C, alamatnya Simpati Air nomor 1. Karena ini kita sama-sama orang provinsi ya. Bapak Ibu juga kan Latsar provinsi. Kalau kantor di Jalan Es Parman, BPSDM, ini nomor HP dan email. Ibu juga pernah dipercayakan pada beberapa OPD selama di Kabupaten Buol kurang lebih 15 tahun. Jadi dan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian pernah menjadi dosen selama kurang lebih 11 tahun. Dan saat ini Widyaswara Ahli Madya. Oke. Sebelum kita masuk ya, nanti satu-satu Ibu berharap kita akan berkenalan, sebutkan nama panggilan kesayanganmu. Sebutkan nama panggilan kesayangan. Nilai MOOC tertinggi.
dan sebutkan, jadi tadi ya panggilan kesayangan di rumah, unit kerjanya di mana, setelah itu nilai MOOC tertinggi, dan sampaikan pendapatmu terkait dengan agenda 3 yang sudah bisa dipahami melalui MOOC. Ya, kan semuanya sudah lulus MOOC ini, 11 orang ini sudah lulus MOOC. Makanya bisa berhadapan dengan Ibu saat ini. Jadi itu ya. Tidak ada di sini. Back sound-nya siapa ini yang ramai? Jadi kalau bercerita namanya virtual ya, kita mute dulu suara kita supaya tidak terdengar oleh yang lainnya. Ya, tidak menjadi back sound. Ini kita kerjasama yang baik supaya semuanya bisa jalan. Ya, Ibu memaklumi urusan-urusan juga perlu ada komunikasi, tetapi dalam ini supaya dia tidak menjadi back sound yang istilahnya semua orang jadi dengar apa ceritanya. Baik, Ibu mulai dari Baso Suandi. Mana Baso Suandi? Iya, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Baso Suandi, sering dipanggil Suandi. Asal instansi Dinas Kelautan dan Perikanan. Nilai emosi tertinggi? 100, Bu. Wah, lumayan, mantap. Sekarang beri pendapat ya. Apa yang Suandi pahami tentang agenda 3 yang di dalamnya ada manajemen ASN dan smart ASN. Di dalam agenda 3 itu ada 2 hal, smart ASN dan manajemen ASN. Dan dari agenda 3 ini juga akan keluar atau akan kita angkat isu yang ada di unit kerjamu. Ya, kalau sudah ada isu boleh disampaikan. Jadi apa pendapatmu tentang agenda 3? Ya, apa yang dipahami, dan setelah itu kalau sudah ada isu silahkan disampaikan. Ya, Ibu pernah 3 tahun juga di Dinas Kelautan, luar biasa. Silahkan. Ya, Bu. Menurut pemahaman saya yang tentang materi ini, bahwa ASN itu harus memiliki kemampuan untuk di bidang teknologi informasi. Karena perkembangan informasi saat ini dapat berkembang sangat cepat, sehingga dapat terjadi berbagai masalah pada perkembangan informasi ini, mulai dari pemberitaan yang tidak benar adanya. Maka dari itu ASN harus dapat memilah dan mencari tentang informasi yang sebenarnya. Kaitan dengan manajemen bagaimana? Dengan manajemen, Bu. Bisa dikaitkan antara smart ASN dan manajemen. Boleh. Kan inti dari manajemen bagaimana ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Setelah itu ada perbaikan kembali. Ya, begitu selanjutnya. Paling tidak ada 3 hal ya yang harus diperhatikan dan dalam memanage. Kan ini nanti ke depan calon-calon ya, calon-calon pemimpin masa depan, karena kalian adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang lolos ya, yang lolos dari seleksi yang begitu ketat. Ibu memahami itu ya, seleksinya begitu ketat, dan inilah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan tidak ada yang sebenarnya saya tidak mau jadi PNS ini cuma karena paksaan dari mama, papa, kakek, nenek, om, tante. Mudah-mudahan tidak ada yang demikian ya. Sudah betah di sesuatu tempat yang sangat nyaman, tiba-tiba saya karena ijazah pada bidang yang ini harus masuk ke dalam PNS. Mudah-mudahan tidak ada yang demikian. Kalaupun ada ya, nanti sebentar Ibu luruskan. Bisa, Ibu bisa meluruskannya karena Ibu mengalaminya ya, Ibu mengalaminya, jadi Ibu bisa kasih lurus. Oke. Ya, terima kasih Suandi. Lanjut, Ibu ingin berkenalan sekaligus meminta pendapat pada Fandi Cahyati. Mana? Ya, Bu. Ya, Fanda Cahyati. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan
nama saya Vanda Cahyati Triutami, panggilannya Vanda dari instansi Dinas Pangan, Ibu. Nilai tertinggi saya itu tidak sampai 100, dia di sekitaran 70 saja, Ibu. Tidak. 78. Berapa tertingginya? Bukan tidak perlu pikir karena Suandi punya 100, wah saya malu mau bilang cuma berapa. Tidak penting itu, ya. Sama Ibu tidak penting. Ibu hanya ingin tahu berapa nilai tertinggi. 78, Ibu. 78. Oke, terima kasih. Apa pendapatmu tentang agenda 3 yang dalam hal ini manajemen dan Smart ASN? Menurut saya kalau di bagian untuk Smart ASN itu kita harus pandai menggunakan digital, membedakan informasi yang hoax seperti itu, Ibu. Untuk manajemennya kita sikapnya, sikap sebagai ASN. Oke, di dalam sebagai di ASN dalam penggunaan teknologi informasi kita harus bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, itu salah satu inti ya. Nanti Ibu jelaskan sebentar, kita akan berdiskusi. Oke. Sudah ada isu, Vanda? Kemarin ada, Ibu, sudah dibicarakan dengan mentornya. Apa yang bisa? Tentang pemanfaatan pangan lokal untuk pangan bergizi aman B2SA. Oke. Untuk B2SA. Kebetulan Ibu lama juga di ketahanan pangan. Jadi Ibu 2 kali pindah lagi ke ketahanan pangan, 2 kali. Jadi Ibu paham benar apa yang kau katakan. Jadi masih Pak Kalusan di situ kadisnya? Iya, Ibu, masih. Oke, salam hormat teman Ibu itu. Iya, Ibu. Ya, terima kasih Vanda. Lanjut Lutfia. Lutfia mana? Ya, silahkan Lutfia. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Ya, Nama silakan. Lutfia Wahyuni Putri, biasanya dipanggil Lulu, asal instansi Dinas Perhubungan, di mana untuk nilai MOOC saya mendapatkan nilai tertingginya 88, Bu. Untuk keterkaitan materi antara manajemen ASN dan Smart ASN itu sendiri, bagaimana tindakan kita sebagai ASN untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian bagaimana kita menyikapi bagaimana kedudukan, peran, serta hak dan kewajiban kita sebagai ASN. Seperti itu, Bu. Sudah ada isu yang diangkat? Siap, untuk isu saya. Sudah ada isu? Siap, sudah ada, Bu. Untuk isu yang diangkat ialah mengenai peran koperasi dalam mitra transportasi online, Bu. Peran koperasi, ya. Mitra transportasi. Wah, keren ini. Ya, karena Ibu baru ini yang mendengar ya, karena sudah beberapa angkatannya Ibu ini ya, salah satu ini yang hal yang istilahnya menarik ya, karena Ibu lama di koperasi. Ibu 9 tahun jadi pengurus koperasi di OPD Ibu lalu. Oke, terima kasih Lulu. Ibu punya teman anaknya namanya Lulu. Mudah-mudahan bukan Lulu ini ya. Ada anaknya Pak Nurdin namanya Lulu. Oke, lanjut Nur. Izin Bu, Nur Rahmadi. Ya. Iya, Nur Rahmadi. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmadi, asal instansi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Unit Pelaksana Teknis Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Alamat tinggal saya di Jalan Pramuka Biromaru. Panggilannya siapa? Panggilan sehari-hari Madi. Ya. Nilai emosi tertinggi? Nilai emosi saya kebetulan dapat nilai 100, Bu.
Oke. Apa pendapatmu tentang Ya. agenda 3 dan kalau boleh dikaitkan dengan isu yang akan diangkat? Sementara belum berkaitan dengan isu yang akan diangkat. Oke, tidak Ya. apa-apa. Ya. Pendapat saya dengan Smart ASN ini di era 4.0, kita para ASN dituntut untuk meningkatkan kompetensi di digitalisasi ASN, Bu. Kemudian di manajemen ASN, kita diharapkan untuk bisa menjadi pegawai-pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, kemudian beretika, dan bebas dari KKN. Terima kasih. Oke, Madi, Ya, siap, Bu. sejurusan kita ya, kita sejurusan. Ilmu Iya, hama Bu. ya? Luar Kebetulan biasa. saya agroteknologi. Oh, agroteknologi. Iya, Bu. Ya, kalau Ibu memang HPT, Ibu lama di situ, di tempatmu itu. Coba tanya teman-teman di situ, Oh ya, pasti masih siap, ada Bu. Pak Guntur di situ? Masih, Bu. Wah. Jadi kepala seksi sekarang Pak Guntur. Oke, temanku semua di situ. Ibu 11 Siap. tahun di situ. Ya, dulu masih di Biro Maru, ya, karena rusak Iya. mungkin pindah ke mana sekarang? Sidera, Bu. Ada Pindah di gempa, Sidera. ya Iya, pindah iya. ke Sidera. Oke. Sekarang ini sudah menuju 5.0, ya, sudah Oh, menuju siap, Bu. sana. Ya. Oke. Terima kasih, Madi. Lanjut, Valentino. Mana Ya. Valentino? Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin perkenalkan, nama saya Valentino, instansi Dinas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPT Proteksi Tanaman, jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Wah, jurusan kita. Iya. Ya. Panggilannya Jadi, siapa? Panggilannya Palen, Bu. Ya, oke, Ya. Valen. Jadi nilai emosi 98. Jadi ASN itu harus memiliki digital skill, digital culture, kemudian digital etnis, dan digital safety. Nah, jadi kenapa kita harus memiliki seperti itu? Karena tantangan saat ini yang begitu banyak, sehingga untuk seorang ASN harus memiliki smart, ya, harus pintar-pintar mencari dan memilah informasi-informasi, dan juga harus mengikuti apa yang saat ini sedang terjadi. Keterkaitan isu yang rencananya saya ambil, kurangnya publikasi petugas POPT. Jadi kebetulan saya adalah petugas POPT, Bu, karena saya melihat saat ini setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas POPT itu hanya terbatas sebagai laporan, tetapi tidak pernah dipublikasi, baik itu dalam bentuk jurnal maupun media sosial atau YouTube, hanya beberapa saja. Padahal sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan petani yang bisa kita publikasi. Demikian, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Wilayah kerjamu di mana? Saat ini masih di Sidera, Bu. Masih jadi di satu. kantor. Ya, Iya. Oke. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di POPT, ya, Ibu. Dari situ, ya, kita bisa membuat peta, ya, peta peringatan dini. Salah satu hal yang menarik, ya, dari hasil kita bisa bikin peta peringatan dini bahwa daerah ini begini OPT-nya, atau daerah ini yang harus ditanam varietas ini. Ya, banyak luar biasa. Oke, Valen. Lanjut, Adiani. Mana Adiani? Ya, silahkan Adiani. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Adiani Purwa Utari. Nama panggilan Utari. Unit kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai MOC saya 98. Kemudian yang saya dapat tanggap dari agenda 3 ialah
Dalam memanajemen ASN, kita lebih menekankan pada pengaturan profesinya agar selalu tersedia sumber daya aparatur ASN-nya. Dan kemudian pada saat manajemen ASN ini, untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi bebas dari intervensi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan dalam Smart ASN-nya diharapkan ASN dapat memahami literasi digital. Isu yang saya angkat tentang pengoptimalan metode riset digital dalam penelitian guna mewujudkan Smart Village di Desa Pakuli. Riset digital. Wah, memang kalau di provinsi itu Ibu suka ya, karena aktualisasinya itu variasinya wow. Wow. Makanya Ibu bersyukur dapat kelas di provinsi. Artinya bisa menambah ya, menambah wawasan Ibu ya, kita bisa berbagi pengalaman dan luar biasa ya. Ini yang Ibu suka ya. Oke, terima kasih Utari. Lanjut Muhammad Reza Rahim, mana itu? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Salam. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rahim. Nama panggilan Reza. Saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Madani, Bu. Sebagai dokter umum, nilai emosi saya 84. Kemudian untuk hal-hal yang saya dapat dari Smart ASN di sini, seseorang pengguna itu yang memiliki kecakapan literasi digital itu tidak hanya mampu untuk mengoperasikan alat, melainkan juga itu dia harus mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk manajemen ASN, seorang ASN itu harus bertanggung jawab baik saat di dalam maupun di luar jam kedinasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Reza. Ya. Itu yang saya ambil ini berkaitan dengan tempat kerja, Bu. Penggunaan obat-obat emergensi dan alat-alat emergensi di IGD. Obat emergensi dan alat ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Reza. Jadi memang di dalam undang-undang ya tentang ASN itu sudah dicantumkan kode etik ya. Kode etik sebagai ASN, maksudnya adanya kode etik ini untuk menjaga kehormatan dan martabat ya. Kita mengikuti kode etik atau melaksanakan kode etik yang ada ya untuk menjaga kehormatan dan martabat. Artinya kalau kita melanggar ya, kalau kita melanggarnya berarti kita tidak menjaga kehormatan kita sebagai ASN dan kita mencoreng martabat kita ya. Itu inti yang tadi ya Ibu bisa tangkap dari Reza. Oke. Lanjut Fitri. Silakan Fitri. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fitri. Unit kerjanya di RSUD Undata Palu. Nilai MFOC tertingginya 88. Nama panggilan? Untuk agenda ketiga. Nama panggilan? Oh, nama panggilan Fitri. Iya. Bagaimana? Silahkan lanjut. Untuk agenda ketiga yang dapat saya peroleh, yang pertama itu Smart ASN. Seorang ASN itu harus mengerti tentang teknologi terbaru dan mengerti tentang literasi digital untuk bermedia sosial dengan bertanggung jawab, Bu. Kalau untuk Smart ASN-nya mengerti tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban seorang ASN itu. Ya, tentang manajemen ya? Tentang manajemen. Iya. Oke. Isu sudah ada? Sudah, Bu. Apa itu? Tentang pengelolaan obat yang hampir expired. Obat yang mendekati expired dengan kode warna. Oke. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi ya? Misalnya akan menyala itu yang di laptop kita atau di laptopnya bos kita ya, pimpinan kita. Oh, ini sudah bulan depan expire. Ya. Jadi sehingga dia harus pengadaannya, karena kalau sudah expired jelas tidak bisa terpakai dan itu akan membuat kekosongan ya.
Ya, atau misalnya apa hal segera digunakan atau hal-hal lain ya. Itu kalian Fitri yang paling tahu. Lanjut. Raselia. Mana Raselia? Baik, saya Bu. Raselia, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. pagi. Perkenalkan Bu, nama saya Rahelia Sunaryani, biasa dipanggil Rahel, asal instansi dari Rumah Sakit Undata sebagai apoteker. Nilai emosi tertinggi saya 88. Kemudian isu yang saya ambil mengenai belum optimalnya pemberian informasi obat kepada pasien di Rumah Sakit Undata. Oh iya, oke. Bisa kaitan tentang agenda 3? Oh ya, tentang agenda 3, dalam kedudukan dan peran ASN, di Smart ASN kami belajar untuk bagaimana kita memiliki etika dalam bermedia sosial menggunakan literasi digital ya. Kemudian di manajemen ASN mempelajari peran dan kedudukan ASN, bagaimana seorang ASN harus profesional dalam bekerja dan memiliki etika yang seperti tadi itu sampaikan, agar kami dapat menjadi pelayan publik yang profesional. Oke, terima kasih Rahel. Anak ibu juga namanya Rahel. Oke, tapi dia Rahel. Ya, lanjut Trivena. Baik Bu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivena Andreina Perapi. Saya dipanggil Vena. Asal instansi saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagai perawat, khususnya di ruangan ICVCU. Nilai emosi tertinggi saya yaitu 98. Kemudian yang saya dapat dari pembelajaran materi agenda ketiga ini sebagai Smart ASN dan manajemen ASN adalah bahwa kita sebagai ASN itu dituntut untuk supaya menjadi ASN yang profesional dalam membijaki segala sesuatu hal. Jadi keterkaitan antara kedua belah pihak ini bahwa dalam Smart ASN kita dituntut untuk profesional dalam memakai digital sekarang, bukan hanya mengetahui cara memakai atau cara menggunakannya, tetapi juga kita dituntut untuk mengembangkan dan tahu atau membuat sesuatu inovasi yang baru untuk perkembangan kemajuan teknologi ini. Kemudian dalam pelayanan juga kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, sehingga apalagi saya sebagai perawat, sehingga masyarakat yang ada bisa menerima hasil pelayanan saya dengan baik. Kemudian isu yang saya angkat Bu, sesuai dengan tempat saya bekerja, yaitu kurangnya pemberian edukasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasien, khususnya di ruangan ICVCU Rumah Sakit Undata Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vena. Hak dan kewajiban. Jadi memang Ibu pernah, mertua Ibu masuk di situ, dan memang ya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kadang-kadang karena istilahnya dalam situasi, kan di situ yang pasien yang masuk situ saudara, istilah keluarga kita pasti sudah sekarat-sekarat gitu ya. Jadi kita juga agak cemas-cemas ini, sehingga kadang-kadang ingin ada di sampingnya, tetapi ada batasan-batasan. Oke, terima kasih Pena. Dan yang terakhir Sensi, silahkan. Mana Sensi? Ya, silahkan Sensi. Selamat pagi Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sensi, saya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nilai MOC itu 92 Bu. Terus panggilannya? Biasa dipanggil Enci Bu. Enci, oke. Jadi kita sebagai ASN bagaimana dalam beradaptasi dalam menggunakan teknologi dan media digital, dan kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu bagaimana kita sebagai ASN memanajemen peran dan kedudukan kita seperti profesionalisme dalam bekerja. Kemudian isu yang saya angkat itu Bu tentang penerapan aplikasi monitoring dan evaluasi di setiap satker pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oke.
Jadi tidak perlu lagi kita menunggu-nunggu informasi monitoring dan evaluasi, langsung klik keluar. Yang penting yang dari tempat Satker sudah mengisinya. Ya, siapa tahu bisa begitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Ibu sudah mendapat lagi 11 teman baru, ya. 11 teman baru. Baik, kita akan lanjut. Ibu ingin bertanya. Agenda 1 siapa yang bawakan? Izin Pak. Ya, bentar. Agenda 2? Ibu Yuli Trisnaningsih. Oke, Ibu Yuli. Baik, Ibu agenda 3 Ibu Stince. Jangan lupa. Pasti akan ditanya oleh coachmu. Nah, karena dari agenda 3 harus keluar isu. Karena isu yang diangkat harus terkait dengan agenda 3. Apakah manajemen ASN atau smart ASN atau terkait dengan keduanya. Ya, itu yang harus bisa dijelaskan kalau penguji bertanya. Coba saudara jelaskan bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3. Dalam hal ini manajemen ASN dan smart ASN. Baik, ya, nanti itu dijawab berikut pada pertemuan berikut. Sekarang Ibu ingin memperlihatkan ini yang warna kuning kadang-kadang salah, ya. Kadang-kadang banyak yang salah di sini, makanya Ibu kasih lihat. Ibu punya pengalaman, ya. Karena ini sudah ada perubahan. Kalau yang tahun lalu ini nomor 1 2021. Kan biasanya cara referensi pasti melihat-lihat bagaimana ini yang dulu-dulu punya laporan. Nah, langsung copy paste. Wow. Ternyata penguji yang dapat. Kopi dari angkatan berapa punya ini? Karena tidak diganti. Nomor 1 maaf. Nomor 1 itu nilai dasarnya masih aneka. Sementara nomor 10 sudah berakhlak. Berbeda sekali kan? Nah, yang kedua yang berbeda adalah yang coklat. Ya, kalau dulu itu masih nomor 11. Jadi kalau melihat laporan yang tahun 2019, 2020 awal itu masih pakai nomor 11. Tapi sekarang sudah diubah dengan nomor 17 tahun 2020, ya. Jadi, nah, yang tidak kalah penting juga merah dengan biru. Ini juga sudah berubah. Di sini penguatan kompetensi teknis bidang tugas, boleh Bapak Ibu lihat. Adik-adik boleh melihatnya di sini karena di sini jelas dijelaskan dengan tabel-tabel dan cara mengisinya, ya. Di yang merah ini dia ada, di yang biru juga ada. Oke, Ibu, kalau yang hijau tidak ada perubahan. Ya, Ibu hanya sekilas menggambarkan ini. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Kadang-kadang dia tidak mau jalan lagi, ya, maaf, tidak mau lagi dia turun ke bawah. Ibu harus pembelajaran setelah agenda 1 disampaikan oleh Pak Muhtar, dan Pak Muhtar sudah mengajarkan bagaimana cara menapis isu. Pakai apa? PKL dengan USG. Oke, pakai APKL atau USG. Pilih salah satu saja supaya tidak pusing. Yang mana yang paling dikuasai penggunaan alat tersebut untuk menapis isu, ya. Menapis isu pakai APKL atau USG. Setelah itu, ya, core isu didapat, isu utama didapat. Nah, cara mencari penyebab juga sudah diajarkan oleh Pak Muhtar. Pakai apa? Fishbone. Oke, pakai fishbone. Nah, cara menggunakan fishbone itu harus jelas. Ekornya, ya, kan ikan itu, fishbone. Istilahnya diagram fishbone. Nah, ekornya adalah unit kerjamu, harus dicantumkan, ya. Dan kepalanya itu masalah. Masalah itu yang kita angkat adalah gap antara kenyataan dan harapan, ya. Gap artinya kenyataan yang ada ini, ya, harapannya ini ada gap, tidak tercapainya harapan. Nah, gap ini harus berdasarkan data atau fakta. Kalau tadi, ya, bagaimana tentang
pengolahan obat yang hampir expire. Apakah ada datanya? Ya. Dan sehingga harus ada data atau fakta. Misalnya ya, bagaimana peran koperasi ya terhadap mitra transportasi online. Banyaknya mitra transportasi online bagaimana? Apakah sudah ada koperasi atau belum? Ya. Jadi apa yang ada ya bisa apa yang kondisi saat ini itu harus berdasarkan data atau minimal fakta. Ya, minimal fakta. Dia akan tergambar di latar belakang. Nanti coach semua akan menjelaskannya. Dia akan tergambar di latar belakang. Nah, Pak Muhtar sudah menjelaskan bagaimana cara menapis isu dan menganalisis penyebab. Biasanya, ya, kita menganggap itu masalah, padahal dia merupakan penyebab. Ya, kita mau berpikir-pikir, wah, ini mungkin saja ini masalah. Ternyata itu bukan masalah, tetapi itu penyebab. Ya, nah caranya begini, kita uji dia. Kalau yang kita taruh di masalah itu jadi penyebab, apa akibatnya? Tinggal begitu kita balik-balik ya. Kita untuk melihat apakah dia menjadi intinya kalau masalah itu ya itu akan mempengaruhi kinerja organisasimu, unit kerjamu ya secara umum, dan dia ada data atau fakta ya serta ada penyebab-penyebabnya ya, ada penyebab-penyebabnya. Oke. Agenda 2 disampaikan oleh Ibu Yuli ya, Bude Yuli. Di sini bagaimana nilai-nilai dasar berakhlak itu harus dipahami ya dalam artian perilakunya. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut dalam perilaku kita, dan pilot project-nya ada di aktualisasi nanti 1 bulan. Buatlah semaksimal mungkin karena ini kesempatanmu. Kesempatan. Kenapa Ibu bilang kesempatan? Karena biasanya kalau anak baru CPNS itu dianggap sebelah mata, apa juga kau. Belum tahu apa-apa kau ini, bagaimana ini jadi pegawai. Tetapi jangan takut, karena ada mentor di belakang kita. Ya, artinya kita menjadi burung pelanduk di atas kepala singa. Ya, kita bisik-bisik, Pak, saya mau bikin ini. Ya, masalah yang saya lihat ini. Ya, bisa tidak Pak? Tapi jangan lupa. Ya, jangan lupa. Mentor itu adalah orang yang dianggap cakap dan mampu, ya, sehingga dia dilantik di tempat tersebut. Jadi dia harus dihargai juga. Karena ada juga peserta yang bilang, apa juga itu? Saya mau ganti mentor, Ibu. Ya, kenapa mentormu? Dia tidak tahu apa-apa. Weh, jangan begitu. Memangnya kau sudah tahu dia tidak tahu apa-apa? Belum tentu, ya. Belum tentu. Jadi, kata Maslow, ya, ada 5 kebutuhan manusia, dan yang paling tinggi ada yang kelima adalah pengakuan diri. Bagaimana orang lain mengakui keberadaannya, mau sekecil apapun pekerjaannya. Contoh, laundry di Undata misalnya, ya kita menghargai dia sebagai, kalau tidak ada dia, bagaimana itu spray dan baju pasien bisa bersih tanpa ada kehadirannya. Nah, kita menghargai apapun. Ya, apapun tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu yang Ibu katakan tadi, Maslow sudah kasih tahu. Selain sandang, pangan, papan, ya, yang kelima itu adalah pengakuan diri. Bahwa manusia apapun dia, ya, dia ingin diakui. Bukan dipuji-puji saja, tapi ingin diakui keberadaannya. Begitu juga mentor. Ya, jangan fokus salah dengan mentor. Ya, jadi ini Ibu sampaikan, jangan ada yang begini kejadiannya. Dia itu memang tidak dengar-dengaran sama saya, Ibu. Saya sudah kasih tahu dia ini masalah yang ada, ya dia mau lagi yang lain. Akibatnya itu yang diangkat. Saya tidak setuju. Apa kalau sudah di seminar begitu kejadian? Langsung terjun bebas nilaimu oleh penguji. Artinya tidak ada hal yang baik kesepahaman dengan mentor. Bagaimana bisa ada isu yang diangkat dengan ini? Tidak dengar-dengaran lah. Masih itu baru bilang masih CPNS saja sudah tidak dengar-dengaran, ya. Jadi, nah pada agenda 3 ini kita akan belajar bersama bagaimana kedudukan dan peran sebagai PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance.
sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan. Dan setelah itu kita akan pada agenda 4 habituasi ya akan melalui 30 hari kerja melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar dan akan dievaluasi akhir dengan seminar akhir, jadi seminar awal rancangan dan seminar akhir laporan. Harapannya akan ada PNS yang berkarakter smart dalam pelayanan publik karena kita semua adalah pelayan publik. Nah, itu Ibu katakan tadi, ada yang tidak mau jadi pelayan sebenarnya, dia mau jadi bos, ya. Cuma karena desakan orang tua atau yang lainnya, ya, sehingga dia mau jadi PNS. Dia jadi PNS. Nah, baik. Kita akan lihat ya bahwa 3 fungsi ASN ini ya yang akan diemban oleh Bapak Ibu dan juga saya ya. Ini sehingga nantinya setelah pembelajaran ini adik-adik semua mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Apa maksudnya? Artinya kita hadir sebagai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dimanapun kita berada. Ya, kita hadir di situ. Apakah kita sebagai POPT, kita hadir sebagai pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, ya, atau kita sebagai perawat di Undata atau sebagai apoteker atau apapun yang menjadi tugas kita, ya. Kita hadir melaksanakan tugas kita, kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi yang lain atau dengan rekan sejawat lain untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Ya, apa yang menjadi tujuan dari yang telah disampaikan, ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, ini kenapa Ibu tanya? Karena MOC itu sudah 6 JP. Ya, distance learning 20 JP, tetapi sinkronusnya cuma 5 JP. Sehingga ada asinkronus 15 JP. Sehingga ada tugas-tugas. Dan klasikal nanti kita akan berjumpa di klasikal. Ya, siapapun yang akan ini. Klasikalnya 2 JP ceramah dan 5 JP bertemu langsung. Oke. Ibu ingin memperlihatkan sebuah gambar ya yang kadang-kadang ini kalau di tempat kerja tidak terlalu ramai lagi bercerita atau menyampaikan hal-hal diskusi kecuali pada forum-forum. Rata-rata semua sudah melihat HP. Ya, di rumah juga kadang-kadang demikian. Tidak lagi bercerita, tidak lagi bersenda gurau, tapi hanya menonton HP masing-masing. Ya, nah itulah zamannya dan adik-adik bersyukur lahir pada zamannya. Kalau ibu ini digital imigran namanya, karena lalu ya ibu pernah di Jalan Kartini lama juga di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pertama ibu jadi pegawai ya itu bagian laporan. Jadi waktu itu buat laporan harus rangkap 5, kasih masuk di mesin besar dengan 5 rangkap pakai karbon. Nah, tidak boleh salah. Makanya harus cari tempat yang sepi-sepi supaya tidak ada gangguan. Nah, kalau salah 1 kali dan diketik harus kuat-kuat supaya tembus di rangkap kelima. Kalau salah harus di tip X. Wow, Ibu sangat-sangat kesal kalau salah. Nah, dan kalau diperbaiki lagi itu hasilnya sudah tidak bagus. Tetap dia sudah. Nah, sekarang tidak lagi demikian, ya. Ini zamannya sudah berubah. Jadi Ibu namanya digital imigran. Ibu ingin komentar dulu. Kalau ini apa kejadiannya ini? Kalau gambar ini? Bunuh diri, Bu. Bunuh diri. Gantung diri ya. Dia kakinya melayang, ya. Kursinya terlempar, dia bunuh diri. Nah, ini beritanya ya. Diduga stres gagap teknologi ya. Pak Guru nekat akhiri hidupnya setelahnya. Pak Guru, karena pada zaman pandemi ya, Pak Guru, Bu Guru itu dan termasuk Ibu ya, sekarang ini saja ya, diminta untuk bagaimana menguasai teknologi karena harus mengajar secara virtual dengan berbagai metode ya. Nah, ini Pak Guru stres karena gagap teknologi. Kenapa demikian? Nah, karakteristik umum ya, yang umum dijumpai itu
kalau digital imigran yang Ibu bilang tadi. Ibu adalah digital imigran. Gagap teknologi, ya. Gagap teknologi. Jadi kalau ganti HP saja, ya, ini ganti HP saja. Aduh, bagaimana ini? So tidak bisa masuk lagi ini WA. Tidak bisa masuk lagi apa semua. Minta anakku kasih betul dulu ini HP-nya Mama. Jadi begitu juga dengan penggunaan IT, ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang luar biasa. Kalau Ibu tahu bikin PowerPoint itu nanti ikut diklat PIM, ya, karena dituntut untuk harus mempresentasikan. Suka atau tidak harus belajar. Tetapi sekarang SMP sudah jago bikin PowerPoint yang bagus-bagus. Jadi Ibu tidak perlu mengajarkan cara buat PowerPoint kepada teman-teman, ya. Karena itu namanya menggarami laut. Menggarami laut yang sudah asin, tidak perlu digarami. Ibu hanya sampaikan poin-poin yang ada di PowerPoint itu ini, ya, karena kekuatan ada di poin-poinnya. Jadi tidak perlu lagi menggarami laut. Nah, ini gagap teknologi kalau digital imigran. Bersyukur adik-adik lahir di zamannya. Oke. Ibu tidak bertanya lagi tentang ini, ya, karena tadi sudah mengemukakan, ya, bagaimana hal yang didapatkan di MOC, ya. Apa hal-hal yang didapatkan di MOC, sudah menyampaikan pendapat Ibu karena sudah beberapa kali, ya, ini sehingga Ibu menemukan cara bahwa perkenalan sekaligus mengemukakan pendapat. Karena kalau tidak habis waktu. Sementara kita punya waktu itu cuma 2 JP. Ya, oke. Kita akan masuk pada manajemen ASN. Kita lihat, ya, di Undang-Undang ASN pasal 10 ada 3 fungsi ASN. Ibu ingin komentar. Kalau pelayan publik jelas tidak ada masalah, ya. Perekat dan pemersatu bangsa, oke. Ibu ingin komentarnya tentang pelaksana kebijakan publik. Yang bagaimana itu? Dikatakan ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Ibu ingin pendapatnya? Silakan resen. Halo? Bu stop share dulu supaya Ibu. Ya, silakan Madi. Bu panggil panggilan kesayangan saja, ya. Tidak memanggil panjang-panjang. Silakan Madi. Ya. Pelaksana kebijakan publik, peran ASN di sini diharapkan mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan yang tertuang dalam peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Madi. Ada lagi pendapat yang lain? Atau sama dengan Madi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya, sebagai ASN, kita harus menjadi contoh atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oke. Jadi benar, ya, bahwa kita sebagai pelaksana kebijakan publik, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura contohnya, ya, ada, atau Rumah Sakit Umum Daerah Undata ada, ya. Itu karena ada, misalnya contoh ada perdanya, ya. Ada perda tentang dinas tersebut. Perda ini adalah kebijakan publik. Dan kita ada di dalamnya dengan uraian-uraian tugas dan fungsi kita. Setelah itu diturunkan lagi dengan peraturan, misalnya peraturan gubernur tentang hal itu. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mempunyai tugas dan fungsi. Setelah itu dijabarkan lagi lebih rinci. Dan kita mendapat bagian mana tugas dan fungsi kita. Itulah kita sebagai pelaksana di dalamnya. Sehingga kita dikatakan pelaksana kebijakan publik. Karena kita sebagai pelayan publik melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita juga harus menjadi, ya, jelas itu, ya, kita menjadi contoh, ya, perekat dan pemersatu bangsa. Kita jangan jadi provokator. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak jadi provokator secara langsung. Lewat berita-berita hoax yang kita sebarkan, ya, itu kita bisa jadi provokator. Padahal ini masih hoax, ya, masih hoax ini. Jadi sehingga kita harus
Dalam artian fungsi ASN ini harus kita cermati baik-baik dan harus kita laksanakan dengan baik. Kita harus menjadi perekatan pemersatu bangsa. Kita harus menjadi pelayan publik yang profesional dan berkarakter smart, ya. Tidak gampang, tapi itulah pilihan hidup. Ya, pilihan hidup loh. Menjadi PNS itu adalah pilihan hidup. Artinya kalau dulu zaman dolo-dolo ini, ya, kenapa Ibu tertarik jadi PNS? Karena Ibu lihat, wah, kalau PNS itu dengan baju kekinya, wah, luar biasa, gagahnya. Karena saudara Ibu tidak ada yang PNS. Jadi, nah, Ibu ingin masuk, bagaimana itu PNS? Nah, tetapi sekarang berubah paradigmanya. Kalau dulu itu masih dihormat-hormati dalam arti ini, sekarang sudah menjadi pelayan. Artinya paradigmanya terbalik, ya, paradigma terbalik dalam sebagai pelayan publik. Artinya publik ada di atas sekarang, ya, masyarakat ada di atas sekarang, yang kita layani ada di atas. Masyarakat sekarang punya hak untuk memberikan kritik, ya, memberikan masukan saran. Ya, misalnya kita pasang barcode, ada lalu ya. Dia memasang barcode di ruangan ICU misalnya ya, ada bisa menjadi saran masukan. Jadi tidak perlu lagi isi di kotak, tapi pakai barcode. Kan zaman ID sekarang. Nah, sehingga orang juga tinggal klik barcode, langsung dia isi. Tidak ada lagi muka masam yang berjaga kotak, yang kalau kasih masuk di merah dia dimarah. Kalau harusnya masuk di hijau, supaya bagus ininya, akreditasinya bagus. Ya, tidak demikian lagi. Jadi bisa sekarang pakai digital. Ya, zamannya smart ASN, siapa takut? Nah, anak milenial lagi. Jadi di sini kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Kita harus hayati benar, ya. Pilihan hidup sudah kita putuskan, sudah kita ambil. Sekarang sudah mau jadi PNS, sedikit lagi, habis latsar, urus 100%, maka bertambah 20% lagi gajimu. Wah, tapi jangan lagi BRI datang. Boleh tambah kreditnya, Bu. Biasanya begitu, ya. Oke, tidak apa-apa. Itulah dinamika hidup pegawai negeri sipil. Kalau tidak begitu, wah, tidak ada tabungan besar. Oke. Ibu lanjut ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand ya, supaya Ibu tidak terus nyocos. Ya. Oke, sekarang kita lihat dalam manajemen ASN, kita lihat sistem merit ya dalam manajemen ASN. Nah, bagi organisasi ini mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Publik menginginkan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus transparan dan harus dapat dipercaya bahwa pengadaan CPNS itu memang murni hasil tes, dan itu memang sudah dibuktikan bahwa sekarang CAT itu luar biasa, ya. Luar biasa, tidak ada lagi sogok menyogok, ya. Tidak ada lagi karena kedekatan, tetapi karena kemampuan. Walaupun pernah terjadi kecurangan juga ya di beberapa kabupaten, ya, tetapi itu langsung ketangkap, ya, karena itu menjadi pelajaran penting untuk bagaimana CAT ini digunakan. Tetapi bagi ASN sendiri, ya, bagi Bapak Ibu, ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Walaupun saat ini katanya promosi belum, ya, tetapi Ibu yakin ini ya, melihat perkembangan yang ada, bahwa zamannya Bapak Ibu nanti, zamannya adik-adik nanti, talent pool, ya, kan modelnya nanti talent pool. Ada 9 kotak di mana kalian akan ditempatkan di kotak mana, bisa dialihkan. Makanya kenapa sekarang nilai dasar itu sudah berakhlak. Artinya dimanapun OPD menggunakan ada, itu pakainya nilai berakhlak. Artinya dipindahkan kemanapun Bapak Ibu nantinya, itu nilai dasarnya tetap berakhlak. Ya, tidak lagi berubah-berubah sesuai keinginan OPD-nya.
Kalau dulu BPSDM itu pakai SIP. Ya, SIP. Sinergitas, integritas, dan profesional. Tapi sekarang tidak berubah menjadi berakhlak juga. Ya, jadi tidak lagi ada masing-masing punya nilai, tetapi nilainya sudah secara umum. Nah, ke depan Bapak Ibu akan merasakan bagaimana promosinya itu ditentukan oleh sistem merit. Ya, 3 hal sistem merit. Apa yang menentukan dalam sistem merit? Coba komentarnya. Bagaimana sistem merit digunakan? 3 komponen penting. Apa saja? Halo? Dalam sistem merit ada 3 komponen penting. Kinerja, apa lagi? Halo, bisa dengar suara Ibu? Tidak kedengaran suaramu kalau tidak di-mute, hilangkan mute-nya. 3 komponen penting dalam sistem merit yang harus kita pahami. Ya. Yang pertama, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya. 3 hal penting. Kualifikasi sesuai dengan kualifikasinya, kompetensinya sesuai dengan yang diinginkan, dan kinerja. Jadi dalam talent pool, ya, ini akan menempatkan Bapak Ibu, ya, adik-adik semua di dalam kolom yang mana. Ya, nanti pertemuan berikut Ibu akan memperlihatkan, ya, jangan lupa ya, kalau Ibu lupa tolong diingatkan. Mana talent pool-nya, Bu? Nah, jadi ada 9 kotak di mana Bapak Ibu akan masuk di kotak mana sesuai dengan 3 hal tadi. Karena dia tidak lagi melihat warna kulit, ya, ras, atau mata sipit kah dia? Ya, contoh seperti Ibu matanya sipit. Biasanya kalau mata sipit susah jadi pejabat katanya. Ya, jadi tapi tidak lagi dengan sistem merit, ya. Tidak lagi demikian. Jadi ya, tapi tidak usah khawatir. Ibu juga pernah dipakai, ya, selama 15 tahun. Jadi bukan karena mata sipitnya, bukan karena warna kulitnya putih, tidak lagi, ya. Bukan karena perempuan, tidak lagi, ya. Jadi dalam sistem merit tidak ada itu yang begitu-begitu. Ya, sedangkan yang cacat pun masih bisa dipertimbangkan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi kalian punya kesempatan besar. Nah, ke depan, ya, ke depan ini ingat, kalau yang masih S1 segera kumpul uang, tabung-tabung untuk ke S2, ya. Karena apa? Ya, ke depan kepala dinas itu tidak ada lagi tawar-tawar kalau tidak S2, ya. Ya. Jadi kalian harus mempersiapkan itu karena kalian adalah orang-orang yang ada di atas rata-rata keunggulannya. Tidak gampang, ya. Berhadapan dengan orang-orang cerdas seperti kalian, kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang mumpung masih muda. Ya, mumpung masih muda karena Ibu lihat rata-rata masih muda, ya. Istilahnya umur masih, ya, mumpuni kata orang Jawa, ya, untuk bisa mengembangkan kualifikasi lebih tinggi, ya, kompetensi. Kalau ada latihan, ada seminar, jangan karena alasan-alasan yang tidak masuk akal, wah, saya tidak bisa pergi karena ini karena itu, ya. Tidak ada demikian. Harus kita meningkatkan kompetensi kita karena itu adalah salah satu caranya, ya. Salah satu caranya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Tapi ini bukan berkaitan materi, Bu. Tadi saya lihat ada pembelajaran klasikal, Bu. Artinya mau offline nih, Bu. Ya. Iya. Di slide blended tadi ada dibilang. Iya, blended ini ada 1 minggu klasikal. Setelah aktualisasi ada klasikal. Karena sistemnya blended. Artinya digabung antara virtual dan klasikal. Ini merupakan sistem yang diatur oleh lembaga administrasi negara.
Kenapa? Ada di mana posisimu? Tidak ada di Palu? Sementara di tempat tugas istri, Bu, di Mamuju Tengah, tapi sudah minggu depan sudah ke Palu lagi. Oke, setelah klasikal, karena klasikal harus berada di tempat kerja, ya. Aktualisasinya yang 30 hari harus ada di tempat kerja. Oke, kalau Oh saat iya, ini yang kalau di Madani memang harus ya, di IGD, Bu. ya, jadi Makasih, Bu. untuk aktualisasi harus ada di tempat kerja, ya, harus ada di tempat kerja aktualisasinya, karena itu adalah pilot project di mana Bapak Ibu melakukan aktualisasi menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu dalam pilot project sebagai suatu kegiatan, ya, yang sudah diseminarkan pada rancangan, ya, dan itu harus atas persetujuan mentor. Jangan lupa menghubungi mentor, apakah video call dan lain sebagainya. Oke? Kalau klasikalnya menunggu saja panitia penyelenggara apakah dibuat di BPSDM atau bagaimana, nanti akan diatur selanjutnya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, bahwa prinsip dasar sistem merit ini, dia bagaimana seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Ya, kalau pengadaan CPNS ini, ya, ini sudah istilahnya adil dan kompetitif. Artinya siapa yang unggul dia yang lulus, ya. Siapa yang unggul dia yang lulus. Nah, dan menerapkan prinsip fairness, ya. Jadi penggajian nanti ke depan, penggajian, reward dan punishment juga berbasis kinerja, dan itu sudah mulai, ya. Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan efisien. Di sini, ya, ini Ibu katakan tadi. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Ya, baik. Kita lihat smart governance. Karena tujuan akhir adalah dari agenda 3 ini bagaimana mendukung adanya terwujudnya smart governance. Nah, di sini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Zaman now, zaman sekarang, ini semua sudah serba digital. Dan itu akan mempermudah. Contoh, ya, contoh. Kalau di rumah sakit, pendaftaran online tidak lagi akan menumpukkan orang-orang di tempat pendaftaran. Pasien akan datang pada waktu di mana dia, ya, di mana dia jam dia harus masuk ke poli. Ya, katanya di Undata, ini kabar-kabarinya, ya. Undata sudah ada online tapi belum berjalan dengan baik. Ini yang Ibu dengar. Mudah-mudahan, ya, ada teman-teman yang dari Undata beberapa orang ini, tapi mungkin tidak pada tempat, bukan di situ, ya. Nah, tetapi kita bisa melihat, ya, salah satu contohnya. Jadi pelayanan publik itu lebih cepat, ya, lebih mudah, ya, dan inginnya lebih murah, ya. Nah, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data. Contoh, ya, pengadaan CPNS itu habis tes langsung beritahu, oh saya masuk grade, iya kan? Saya masuk grade, saya lulus di grade ini. Apakah nanti saya bisa ini, yang jelas saya masuk grade yang ditentukan. Nah, merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Artinya, ya, apa yang dibutuhkan masyarakat publik itu yang akan menjadi kebijakan, bukan lagi sesuka-sukanya kita, ya. Kami ingin bikin ini, walaupun itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kita sudah merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita lihat ini evolusi administrasi publik. Kalau ini old, ya, ini OPAH, Old Public Administration. Setelah itu New Public Management,
New Public Service, dan saat ini sudah ke WOG. Itu yang Ibu katakan tadi. Whole of government, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hadir secara utuh dan bersama-sama. Contohnya, ya, contohnya. Misalnya, bagaimana dalam membuat peta sebaran UPT. Contoh ya ini yang POPT, karena Ibu pernah di situ. Bagaimana dibangun kerjasama kolaborasi yang baik antara penyuluh, Mantri Tani, dan petugas POPT, serta camat dan lain sebagainya untuk bisa membuat ini menjadi suatu informasi yang baik. Bagaimana menanggulanginya kalau terjadi ledakan-ledakan. Ya, sudah diantisipasi lebih awal. Masing-masing mengerjakan tugas dan fungsinya, bukan tugas dan fungsi orang lain. Ya, jadi di WOG ini contoh yang paling konkret ya, contoh ya, bagaimana kita bisa meningkatkan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah. Contoh ya, kita ingin mengangkat suatu objek wisata tertentu. Ya, jalan ke daerah wisata tersebut ditangani oleh PU. Memang tugasnya kan membuat jalan dan jembatan. Nah, tugasnya dinas yang lain, ya, tugasnya dinas koperasi atau dinas perdagangan, tugasnya UMKM, menyiapkan kelompok-kelompok yang bisa menghasilkan cenderamata supaya di daerah wisata itu ada ya cenderamata yang murah meriah yang bisa menjadi oleh-oleh. Dinas kesehatan apa fungsinya? Ya, misalnya dia bisa menghadirkan di mana menunjukkan di daerah wisata itu mana tempat yang bisa dituju kalau terjadi sesuatu kebutuhan untuk kesehatan. Atau misalnya membuat orang-orang di sekitar itu menjadi sehat. Ya. Nah, intinya bagaimana pariwisata di situ bisa maju. Ya, contohnya perhubungan, apa fungsinya? Meyakinkan wisatawan bahwa di daerah situ dia tidak kehilangan signal. Ya, bahwa signal juga dia akan dapat, bisa selfie di situ dan bisa online. Ya, lihat ini saya ada di pantai. Wow, batu di Tuna. Contoh ya. Jadi di Tuna itu ada kan Pulau Togean. Jadi ibu punya sepupu ada di Italia. Jadi dia berkabar ke ibu, kami tak menabung 3 tahun untuk bisa ke Togean. Kau sudah pergi Togean? Saya bilang, aduh, saya belum melihatnya. Dia bilang, wah, kalian ini rugi sekali. Kami saja ini jauh-jauh menabung 3 tahun untuk bisa ke sana. Kalian ada di sampingnya, tidak berkeinginan untuk melihat indahnya, ya indahnya Togean itu. Ya, jadi bagaimana Dinas Kominfo berperan menyampaikan informasi kepada dunia bahwa inilah Togean itu, ya, sehingga semua berkeinginan untuk ke situ. Itu maksudnya WOG di sini ya. Masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya, bukan kerja tugas orang lain. Begitu juga nanti dalam aktualisasi. Kita tugas dan fungsi kita apa? Ya, kalau tidak sesuai SK, kita ambil saja apa yang ditugaskan sesuai surat tugas. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu yang kita angkat. Ya, kalaupun di tugas dan fungsi kita tidak ada lagi masalah, kita boleh terbang lebih tinggi ke misalnya ke bidang kita, ya. Nah, itu kalau tidak ada di bidang kita bisa kita ke OPD kita lebih tinggi lagi, ya. Tetapi atas persetujuan mentor. Nah, kalau mentor tidak menyetujui untuk kita, jangan kita lakukan. Karena nanti apa kata dunia? Orang akan bilang, urusanmu saja tidak beres, mau urus urusannya orang. Kita bisa menjabat cemoohan. Ya, jadi kita lihat baik-baik tugas dan fungsi kita. Mari kita tingkatkan. Mari kita buat itu menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan lebih fungsional. Ya, karena kita ada di situ. Oke. Ya, ini bentuk-bentuk dari WOG itu sendiri ya, koordinasi, kolaborasi ya. Nah, mari kita lihat kompetensi literasi digital. Tadi sudah ada yang mengatakannya ya, bahwa bagaimana skill, kultur, etik, dan safety ini harus kita pahami dengan baik.
bagaimana kita bisa ya atau memiliki kompetensi literasi digital yang baik. Kita harus memahami 4 hal ini. Ini ya, bagaimana digital skill ya, kemampuan pengetahuan kita memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak ya, dan bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kultur, bagaimana kemampuan membaca ya, menguraikan, membiasakan ya, memeriksa, karena itu akan menjadi dan bagaimana membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Jangan kita menjadi pemecah, karena tadi kita punya fungsi ya, perekat dan pemersatu bangsa. Ya, ingat ya, fungsi yang ketiga itu sangat penting. Perekat dan pemersatu bangsa. Nah, digital etik, bahwa bagaimana kita punya kemampuan menyadari, ya, mencontohkan dan menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etik digital dalam kehidupan kita sehari-hari, dan digital safety, ya. Tadi sudah ada yang mengatakan bagaimana kita jangan hoax, kita harus bijaksana dan bertanggung jawab ya dalam menggunakan literasi digital. Ya, oke. Di sini Indonesia Digital Nation kita lihat bahwa bagaimana kita diharapkan bermartabat, berkeadilan dan berdaya saing ya. Pak Jokowi sudah mengumandangkan hal ini, dan bagaimana pemerintah digital, masyarakat digital, ekonomi digital berlangsung dengan bermartabat, berkeadilan dan berdaya saing. Itu maksudnya ya, dengan komponen-komponennya yang cukup banyak. Contohnya, sekarang kalau lagi malas, kata anak muda itu mager. Ibu pernah bilang, apa itu mager? Jadi ini karena digital imigran ya. Ibu bilang, apa ini mager? Anaknya ibu bilang, mager mama. Apa itu mager nak? Malas gerak rupanya. Tinggal tekan saja tombol. Ya, Grab pesan makan. Tinggal tidak berapa menit sudah ada. Pik pik. Ya, Grab antar yang dipesan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Itu tinggal asal ada juga ada isi OVO-nya. Jangan tidak ada isinya. Tinggal harus ada isi juga supaya semuanya lancar. Ya, karena banyak hal. Ini luar biasa ya. Zaman milenial saat ini sangat memudahkan, tetapi juga ya bisa terjadi pemborosan. Karena anak-anak kecil harus dididik dengan bijaksana. Contohnya ada kejadian ya, kena cucu ya. Itu dia membuat suatu kekeliruan yang karena digunakan HP Oma, akhirnya klik dia pesan apa mainan-mainan yang disuka. Karena dia sudah pandai menggunakannya, akibatnya apa? Ya, COD. COD muncul. Wah, siapa yang pesan? Nah, jadi ini harus istilahnya kalau yang sudah punya anak, ajari anak dengan bijaksana ya, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hal ini. Oke. Ya, sebelum Ibu kita kehabisan waktu, Ibu ingin memperlihatkan juga ya, karena kita sudah hampir selesai. Ini kesenjangan digital yang biasa terjadi dari segi ekonomi, komputer dan internet. Ibu ingin memperlihatkan tugas kelompok ya. Tugas kelompok di sini mencari profil. Jadi tugas ini ada 3. Tapi Ibu lihat di Collabjar itu nanti besok di-upload. Jadi ini artinya kalian punya kesempatan. Silahkan foto ya. Dan Ibu sudah membagi 2 kelompok. Bisa dikerjakan hari ini supaya besok tinggal di-upload. Ya. Jadi tugas-tugas boleh dikerjakan hari ini, mana yang bisa dikerjakan. Nah, ini tugas kelompok. Tidak boleh tokoh yang sama, harus tokohnya yang berbeda. Oke, Ibu punya background ini ayam berkokok mempengaruhi suara Ibu? Tidak ya? Mudah-mudahan aman ya. Keindahan. Itulah, aman, Ibu sudah aman, susah juga.
ya karena termasuk ayam tetangga juga ikut bersuara semuanya. Maaf ya. Nah, jadi ini tugas kelompok akan di-upload besok, boleh lakukan hari ini. Ibu membagi 2 kelompok. Nah, tugas individu. Ini tugas individu. Jadi upload besok semuanya tugas-tugas. Jadi sebaiknya ada yang dibikin hari ini supaya besok tidak banyak lagi pekerjaan. Ya, apa yang bisa dikerjakan hari ini dikerjakan hari ini. Karena tugas individu ada 2. Ya, yang pertama ini, jadi sebaiknya isu yang ditanyakan, isu yang ini sudah dikonsultasikan dengan mentor. Ya, jadi tolong hari ini ya dikonsultasikan dengan mentor. Kalau tidak bisa ketemu, boleh video call atau telepon. Ya, paling tidak apa yang isu-isu 6 isu ini memang isu yang ada di unit kerjamu, bukan isu yang dikarang-karang. Ya, oke. Syukur-syukur kalau sudah disetujui mentor. Ini tugas individu. Yang tugas individu yang berikut ini adalah membuat learning journal. Maaf, ini agenda 3 ya. Jadi di sini yang lebih jelasnya Ibu kasih lihat sini ya. Nah, ini. Ini yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, apa yang menjadi pokok-pokok pikirannya dan penerapannya. Diisi dengan gagasan pribadi tentang penerapannya untuk mengembangkan peran dan perilaku peserta di tempat kerjamu. Oke? Ini dari tugas ada yang ingin ditanyakan? Dan kita akan tampilkan tugas-tugas ini pada pertemuan berikut. Itu pada tanggal 9. Ya, pada tanggal 9 tugas ini akan ditampilkan. Tugas individu dan tugas kelompok. Ini di Kolabjar itu tidak banyak ruang yang dibuka sehingga tugas hanya 3. Kalau yang lain-lain itu tugas sampai 6. Karena 2 hari penuh tugas ya. Kalian bersyukur. Tapi ya itulah yang ada. Tapi ini yang intinya ya, ini intinya selain tugas kelompok ya, semua inti jurnal wajib hukumnya. Kalau jurnal wajib hukumnya ya. Jadi di sini bagaimana kondisi saat ini digambarkan dengan baik ya, dan analisis dampak isu dengan analisis dampak isu. Ini penting karena itu akan masuk dalam latar belakangmu ya. Akan masuk dalam latar belakang kalau isu tersebut tidak diselesaikan apa akibatnya ya. Identifikasi para pihak yang terkait. Misalnya kalau sudah expire ini obat, kekurangan obat apa akibatnya? Ya. Tentukan isu utama. Misalnya ya, akibatnya pasien harus mencari obat di luar, ya. Akibatnya pengeluaran lagi. Ya, kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu kasihan. Akibatnya ya pengobatan tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya dia pasien BPJS. Nah, tentukan isu utama, core isu yang diidentifikasi dengan menggunakan penapisan tadi ya. Salah satu saja dipakai, USG atau APKL, tidak usah dua-dua. Analisis penyebab core isu dengan menggunakan Fishbone. Ya, apa yang menjadi penyebab-penyebabnya pakai Fishbone. Tentukan gagasan kreatif ya untuk menyelesaikan core isu. Caranya mudah. Lihat dari penyebab. Setelah itu kalau penyebab ini yang akan saya lakukan. Kalau sebabnya manusianya, ini yang saya lakukan. Kalau penyebab peralatan, ini yang dilakukan. Ya, supaya mudah. Dan kita bisa merangkum, ya, bisa merangkum beberapa alternatif itu menjadi satu kegiatan kita. Kalau tidak bisa kita buat pada jangka 30 hari kerja ini, jangka pendek namanya, kita bisa masukkan dalam rencana tindak lanjut nanti untuk jangka menengah. Ya, kalau tidak bisa di jangka menengah, kita usulkan lagi ke jangka panjang. Dia masuk di rencana tindak lanjut nanti dalam laporan kita nanti. Ya, jadi mudah. Asal atas persetujuan mentor, ya. Dan bisa ini diuraikan dalam bentuk digital yang kreatif, apakah PowerPoint dan lain sebagainya ya, atau di Word saja juga boleh. Itu kan digital juga dibuat dalam Word ya, supaya satu kali mendayung. Karena pada pertemuan tanggal 9 pada pertemuan berikut, setelah tanggal 9 habis agenda 3 langsung sambung dengan coaching ya. Artinya apa yang kita bahas pada pagi hari itu sudah akan dibahas pada siang harinya. Sehingga kenapa harus ketemu mentor ya? Sebaiknya hari ini bicarakan itu dengan mentor supaya tugas-tugas yang harus masuk besok
Ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mentor. Oke? Ada yang ingin ditanya tentang tugas? Silakan. Boleh. Silakan. Berarti tugas individu dan tugas kelompok di-uploadnya besok, Bu, bersamaan. Ya, kalau Ibu lihat di Collabjar itu tanggal 8 uploadnya. Tanggal 7 ini tidak. Jadi makanya buat sekarang. Karena besok itu ada 3 yang harus diupload. Ya. Kalau mau upload sekarang kan bisa saja juga. Tapi ya apa yang bisa diupload terserah. Maksudnya kalau Ibu lihat tanggalnya itu tanggal besok. Tetapi tugasnya banyak. Ya, kalau mau besok bikin semua. Jadi bikin sekarang mana yang bisa. Janjian dengan kelompok kapan kita jumpa. Ya. Dan sebaiknya masing-masing dulu mencari tokoh, setelah itu diusulkan dalam Zoom kelompok misalnya. Ya. Buat Zoom yang gratisan, bisa 2 kali Zoom. Ya. Siapa yang jago bisa membuatnya. Ya. Ibu tidak usah kasih petunjuk lagi. Seperti Ibu katakan tadi, Ibu akan menggarami laut. Kalau memberi contoh lagi, bagaimana bikin Zoom gratis. Tidak penting kata orang, ya apalagi istilahnya, Ibu kadang-kadang sulit juga, harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, masih ada yang bertanya? Masih, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu, saya mau tanya tentang tugas kelompok sama learning journalnya, Bu. Untuk tugas kelompoknya itu dikirimnya, Bu, filenya tetap dalam Word atau PDF atau bagaimana, Bu? Terserah. Bebas? Oh, bebas. Begitupun learning journalnya, Bu? Bebas. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih. Kalau learning journal sebaiknya PDF supaya dia tidak besar. Karena dia tidak bisa lebih dari 10 MB. Ya. Oh ya. Baik, kalau learning journal kan ini banyak. Ya, banyak ceritanya. Jadi sebaiknya PDF supaya dia lebih ini ya, kata yang pandai IT ini. Ibu juga cuma nyontek-nyontek istilahnya nyontek cerdas. Ya. Baik, Ada Bu, lagi siapa kasih. tadi? Ya. Ada lagi? Rencana aktualisasi, Bu. Ya. Rencana aktualisasi yang untuk jangka panjang itu jadi bisa, Bu, dilaksanakan. Iya, jadi kan begini, masuk dalam rencana tindak lanjut. Kalau yang jangka panjang, kan misalnya aktualisasimu cuma 30 hari kerja. Punya keinginan, ya misalnya saya punya keinginan buat ini ya, buat misalnya pendaftaran online, contoh ya. Atau misalnya buat monitoring evaluasi online. Ya, tapi saya baru sampai membuat sistemnya. Baru sampai tahap uji coba. Pelaksanaannya belum sampai menyeluruh. Baru misalnya 1 OPD atau 2 OPD. Atau masih di OPD ku sendiri. Nah, jangka menengah saya akan mencoba untuk beberapa OPD. Atau beberapa satker. Ya. Jangka panjangnya seluruh satker yang ada. Harus sudah menggunakan itu. Dan itu membutuhkan biaya. Karena dia membutuhkan room yang lebih besar kan. Nah, untuk itu harus atas persetujuan mentor. Dan nanti di ujian nanti di ini akan ditanyakan ke mentor apakah dia mendukung ini. Karena kalau sudah jangka panjang, yang menengah dan jangka panjang itu membutuhkan istilahnya anggaran yang memadai. Bisa saja demikian. Nah, kalau kalian punya keahlian itu siapa takut? Justru itulah bagaimana kinerja organisasimu bisa meningkat dengan ada kehadiranmu. Ya, Ibu salut juga dengan seleksi CPNS sekarang. Artinya, ya, ke depan PNS ini akan memiliki kualitas yang baik, ya, dan memang itu yang Ibu angan-angankan dari dulu, bahwa bagaimana seleksi PNS ini bisa berkualitas sehingga dia menjadi PNS bukan karena tidak ada lagi kerja lain, ya, bukan karena tidak dapat kerja di tempat lain. Tetapi memang dia berkualitas. Sehingga nanti pemerintahan kita bisa menuju ke smart governance. Ibu bilang kalau ini cita-cita sudah dari dulu, wah, tidak lama kita jadi smart governance. Tapi karena ini baru start, ya, tapi tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, yang penting sudah mulai, ya, sudah mulai. Ada lagi yang mau bertanya, silakan.
Kalau tidak ada, Ibu ingin ya memperlihatkan, karena waktu jualah yang akan memisahkan kita, pilar dalam literasi digital, ya, ini hal-hal penting. Bagaimana kita cakap bermedia digital, aman bermedia digital, budaya bermedia digital, dan etis bermedia digital. Serta bagaimana kita menjadi ASN yang berkarakter smart. Ya, jadi bagaimana kita memiliki integritas, jiwa nasionalisme, profesionalismenya, bagaimana kita memiliki wawasan global, tidak hanya dalam tempurung, ya, tidak hanya dalam tempurung. Artinya kita berwawasan global. Bagaimana kita memiliki kemampuan IT dan bahasa asing, ya. Bagaimana kita hospitality, ya. Bagaimana kita berjiwa melayani, ya. Artian kita ramah, ya, berjiwa melayani. Bagaimana kita bisa membangun networking yang baik, ya, berjejaring, karena tidak mungkin kita lakukan sendiri untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik. Tadi WOG, tadi Ibu sudah gambarkan, ya. Bagaimana kita berjiwa entrepreneurship. Artinya apa yang kita kerjakan itu memiliki nilai tambah yang baik, ya. Dan yang paling penting, kita bekerja, ini pesan Ibu, ya. Ibu punya pengalaman, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita itu dengan hasil terbaik. Tidak usah kita makan puji atau cari-cari muka, tidak penting itu, ya. Tidak penting kita mau makan puji, cari-cari muka, tetapi kita melakukan tugas kita dengan hasil terbaik. Orang lainnya akan mempromosikan kita. Tidak perlu kalian cari-cari muka untuk bisa naik jabatan, tidak penting. Tapi lakukanlah pekerjaanmu saat Oke, terima kasih evaluator. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa.